Bocah yang sial ini. Kakaknya melempar bisbol N kepadanya sampai jatuh, lalu meninggal. Dalam pemakamannya, keluarga sangat sedih. Tapi tak terduga. Malam itu, ketika anak sulung memeluk ayahnya, sang ayah mengeluarkan pisau, ingin membalaskan dendam putra bungsunya. Untungnya, Ibu Dulce datang tepat waktu. Dia mempertaruhkan nyawanya untuk menghentikan suaminya, siap mengambil pisau. Dipukuli jatuh ke tanah oleh suaminya. Ketika Dulce bangun, sadarilah bahwa tidak ada seorang pun di rumah. Dia pergi ke ruang bawah tanah. Dia baru sadar suaminya ditusuk pisau. Sudah meninggal. Sedangkan anak sulungnya berdiri di pintu menuju ruang bawah tanah lantai 2. Dulce ingin bertanya siapa yang melakukannya. Putra terdiam. Dia mengangkat tangannya, panggil putranya ke sisinya. Putranya melangkah beberapa langkah. Tiba-tiba, Dulce mengejar ke ruang bawah tanah lantai 2. Menyadari bahwa tidak ada seorang pun di sini. Pasti tidak ada jalan keluar lain. Dia tidak mengerti apa yang terjadi. Hanya bisa memilih untuk melapor ke polisi. Melalui penyelidikan, di dalam rumah hanya Dulce yang masih hidup. Dan pada senjata yang membunuh sang suami, hanya ada sidik jari Dulce. Dia tidak bisa menjelaskan, lalu dimasukkan penjara. Hingga 30 tahun kemudian, pada tahun 2011, Dulce diizinkan meninggalkan penjara. Pulang rumah. Melihat rumah berhantu di depannya, kegelapan yang menakutkan menyerbu. Meski sangat takut, tapi dia harus pulang, karena dia yakin, putra sulungnya pasti masih hidup. Menjelang tengah hari, seorang pendeta mengunjungi, menanyakan kebenaran kejadian tahun itu. Dulce memegang lilin, bawa pendeta ke ruang bawah tanah lantai 2. Dindingnya terbuat dari batu dan lumpur, tanpa pintu mistis dan terowongan. Membuat pendeta merasa curiga. Dulce menjelaskan, ini adalah rumah yang menakutkan. 30 tahun yang lalu, pada malam sebelum tragedi sehari sebelumnya, ada hal aneh dan menakutkan yang terjadi di rumah itu. Hari itu, anak-anaknya pulang agak terlambat. Baru sampai rumah, anak sulung berteriak minta makan malam. Tapi mereka sangat miskin, tidak ada makanan di rumah. Untuk menghibur anaknya, Dulce melepaskan cincin mutiara dan memberikannya kepada putra sulungnya. Sekaligus bilang, hanya berharap dengan mutiara, keinginan dapat terpenuhi. Bocah itu menahan rasa laparnya dan kembali ke kamarnya. Tapi seorang ibu seperti Dulce, hatinya sedih tidak seperti biasanya. Larut malam, suaminya akhirnya kembali. Karena tidak ada uang, keduanya berdebat beberapa kata. Suami yang marah dan pergi. Tapi dia baru pergi, ada ketukan di pintu kamar tidurnya. Dari jendela, bisa melihat suaminya baru keluar dari pintu. Jadi siapa yang ketuk pintu? Dulce membeku di tempat sebentar. Tetapi orang di luar dapat membuka kunci pintu. Sementara tak berdaya, dia hanya bisa mendekati pintu. Melalui celah, ingin melihat siapa orang luarnya. Tapi tidak menemukan apapun. Dia mengambil gunting di atas meja, menusuk ke pintu. Akhirnya membuat orang itu kabur. Karena situasi di luar tidak diketahui, Dulce tidak berani keluar. Tetapi pada saat ini, anak sulung keluar dari kamarnya. Dia melewati pintu kamar ibunya. Dia mendengar ibunya sepertinya meneriakkan sesuatu. Siap memasuki kamarnya untuk bertanya dengan jelas. Tiba-tiba, dengarkan jeritan anaknya. Dulce bergegas keluar dari kamar, ke pintu kamar putra sulung. Tapi tidak tahu apa yang terjadi dengan anak ini. Tidak buka pintu. Dulce hanya bisa turun ke lantai 1 untuk mencari kunci cadangan. Dan mengambil pisau. Akhirnya membuka pintu kamar anak sulung. Tapi anak itu berkata, teriakan tadi bukan kamu. Dulce segera mengerti, buru-buru berlari ke kamar putra bungsu. Bocah berkata, barusan, kakaknya tiba-tiba berlari ke kamarnya. Menakut-nakuti dia, serangkaian cerita yang tidak biasa. Akhirnya Dulce memutuskan melapor polisi. Namun setelah polisi menggeledah seluruh rumah, tidak mendeteksi jejak penyusup. Mereka bahkan merasa Dulce berbohong. Polisi baru saja pergi. Anak sulung segera memberikan secari kertas kepada ibunya. Ternyata, bocah itu juga melihat orang misterius itu masuk ke dalam rumah. Orang itu bilang sama dia, jangan bermain dengan adikmu akhir-akhir ini. Meninggalkan secari kertas untuk Dulce, yang menulis, suami Dulce akan membunuh putranya. Dengarkan ingatan terperinci ini, pendeta pun mulai curiga dengan rumah hantu ini. Dia pergi ke perpustakaan data, cari dokumen yang berhubungan dengan rumah. Ternyata, ini benar-benar rumah hantu. Selama 100 tahun terakhir, jika ada orang tinggal di villa ini, anehnya akan hilang. November 1921, pembangun villa, bahkan tua dan muda, dalam satu malam, semua menghilang. Kerabat pembangun, pikir dia beruntung, langsung mewarisi villa. Tak terduga, November 1951, kerabat yang tinggal di villa sekali lagi hilang. Setelah itu, rumah itu dijual oleh pemerintah dengan harga murah. Suami Dulce ingin membelinya dengan harga murah. Jadi, ada pembunuhan keluarga pada tahun 1981. Setelah melihat semua dokumen, sang pendeta akhirnya mempercayai kata-kata Dulce. Dari tahun 1921 hingga 1951. Setelah itu adalah tahun 1981. Waktunya, setiap 30 tahun, hal-hal aneh terjadi di rumah ini. Kini tahun 2011. Dulce tinggal di villa ini. Takut sulit untuk keluar dari kesusahan. Pendeta ingin segera pergi ke villa dan memberitahu Dulce
Tapi pada saat ini, Dus di depan cermin. Saat dia mengangkat kepala, sekali lagi menemui penyusup. Pria ini memegang pisau, menatap Dus, tidak mengatakan apapun. Dus buru-buru mengunci pintu, tapi menunggu sebentar. N tidak melihat pergerakan apapun di luar. Dia membuka pintu, melewati koridor, kembali ke kamar tidurnya. Kamarnya berantakan. Yang lebih aneh adalah, di cermin di meja rias, menulis angka 11 dengan warna darah sebanyak 6 kali. Dus sedang memikirkan tersirat di dalamnya. Tiba-tiba, mistikus gila itu mulai menggedor pintu. Dus berteriak, ingin mengejar lawan. Tapi pintunya masih digedor. Tapi orang yang masuk, 2 polisi muda penjara. Ini benar-benar hari yang aneh. Ketika dia tidak tahu harus berbuat apa, pendeta akhirnya datang. Dia menceritakan hasil penyelidikannya kepada Dus, dikombinasikan dengan nomor misterius di cermin. Tebak pendeta, tanggal 11 November tahun 2011. Itu jam 11, pukul 11:11 malam ini. Villa ini akan sekali lagi terjadi hal-hal aneh. Tapi apa sebenarnya yang akan terjadi? Masih tidak ada cara untuk mengetahuinya. Dia meminta Dus menceritakan semua kisah 30 tahun yang lalu. Mungkin berguna. Dus berkata, pada hari putra bungsu meninggal, dia melemparkan N selembar kertas yang menulis, sang ayah akan membunuh anaknya ke suaminya. Sang suami merasa N isi kertas itu akan tidak terjadi. Tapi Dus masih merasa gelisah. Dia ingin pindah dari villa. Tapi sang suami dengan tegas menolak, yang membuat mereka lebih menyesal. Anak sulung Leopoldo N tidak mengindahkan nasihat mistikus. Dia mengajak adiknya Rodrigo bermain bisbol. Saat bermain, Rodrigo membawa mutiara. Berikan pada gadis yang dia suka. Pada awalnya semuanya adalah awal yang indah. Tapi 2 bersaudara, karena pemenang atau pecundang pertandingan mulai marah, pada akhirnya menyebabkan Rodrigo meninggal. Dalam pemakamannya, Leopoldo meneteskan air mata, berharap dengan mutiara, berharap adiknya bisa hidup kembali. Teman bermainnya juga menghibur Leopoldo. Mereka berjanji, selamanya bersama, tidak akan pernah berpisah. Tapi malam itu juga, Leopoldo anehnya hilang lagi. Pikir sampai ini, polisi tiba-tiba memasuki, dengan alasan bahwa hari ini bukan hari kunjungan. Ingin pendeta keluar dari villa. Sebelum pergi, pendeta melepas kalung salib dan memberikannya kepada Dus. Tapi Dus bilang, dia tidak mendamaikan dengan Tuhan. Pendeta meletakkan salib di tangan Dus. Dia bilang sama Dus, di mata anak-anak, seorang ibu adalah Tuhan mereka. Mungkin, salib ini bisa membantunya. Pukul 11:11 malam, ruang tamu lantai pertama tiba-tiba mati listrik. Suara langkah kaki yang samar terdengar dari tangga. Dus naik ke atas. N menggunakan kunci cadangan untuk membuka pintu kamar tidur. Tapi dia benar-benar tidak terduga. Di dalam kamar ada orang. Orang ini juga menggunakan tali besi pengaman. Kunci pintu kamar. Sepertinya penyusup itu. Kali ini, dia mengumpulkan keberanian. Mengangkat tangannya dan mulai bergulat dengan orang di kamar itu. Setelah itu, Dus tiba-tiba mengerti. Saat ini, wanita itu di dalam kamar adalah dia dari 30 tahun yang lalu. Dia tidak yakin apa yang harus dilakukan. Hanya bisa kabur sementara. 1 menit kemudian, Leopoldo baru saja meninggalkan kamarnya. Dus mengambil kesempatan untuk bersembunyi di dalam, mencari beberapa petunjuk. Tiba-tiba terdengar teriakan anak bungsu. Anak sulung ketakutan. Dia bergegas menyusuri lorong menuju kamarnya. 30 tahun menembus ruang dan waktu. Dus akhirnya bertemu dengan putranya. Untuk memenangkan kepercayaan putranya. Pos 952.981. Dia mengatakan mutiara yang hanya diketahui ibu dan anaknya. Bocah itu akhirnya percaya, wanita tua di depannya adalah ibu dari masa depan. Dia berjalan mendekat, menyentuh kerutan ibu, memeluk ibu. Pada saat itu, air mata menggenang di mata Dus. Untuk menghindari tragedi, dia bilang sama putranya, dalam 3 hari terakhir, jangan bermain dengan adik. Tanpa menunggu anaknya menanyakan alasannya, dia mengambil secari kertas lagi, menyuruh anak untuk memberikan kepada ibu muda, terutama memberitahu anaknya, jangan buka untuk melihat isi kertas. Leopoldo mengangguk. Mami, cuando sea grande, ¿qué voy a hacer? El mejor pelotero de todos los tiempos. Sampai saat ini, tetap tidak lupa untuk menyemangati anakku. Mungkin inilah kehebatan cinta ibu. Leopoldo menatap mutiara di tangannya. Saat dia mengangkat kepala, ibu tua telah menghilang. Lihat kamar yang kosong. Putra 30 tahun kemudian, Dus tampaknya telah memahami misteri villa ini. Dia membuka pintu, siap pergi. Tiba-tiba seorang lelaki tua muncul di belakangnya. Hanya melihat tangannya memegang pisau, tidak mengatakan apapun. Langsung turun ke ruang bawah tanah. Dus mengambil lilin dan mengikutinya. Ke ruang bawah tanah lantai 2. Orang tua itu akhirnya berhenti. Dalam cahaya lilin yang lemah, dia menatap Dus. Lagi disebut ibu. Saat Dus merasa aneh, orang tua itu membuka tangannya. Ada mutiara ibu. Segera, Dus mengerti. Orang tua di depannya adalah putra sulungnya Leopoldo. Leopoldo bilang, aku datang dari tahun 2071 dari 60 tahun kemudian. Dia bisa menjelaskan fenomena ini, tapi dia tahu, setiap 30 tahun, villa ini akan melahirkan sesuatu kekuatan, membawa orang yang tinggal di sini ke masa lalu atau masa depan. Dus tanya Leopoldo, malam tanggal 11 November tahun 1981,
Apa yang terjadi? Leopoldo bilang, tahun itu karena dia membunuh saudaranya Rodrigo. Setelah pemakaman selesai, dia terus berdoa agar saudaranya hidup kembali. Malam itu, ketika dia memasuki kamar saudaranya, dia melihat saudaranya ditutupi dengan selimut. Saat itu, Leopoldo tidak tahu. Dia dibawa ke beberapa hari yang lalu. Salah paham bahwa adiknya telah hidup lagi. Dia memeluk saudaranya, menangis meminta maaf. Dia juga memberikan mutiara ibunya kepada adiknya. Tapi setelah itu, adiknya menghilang lagi. Leopoldo bergegas mencari ayahnya, beritahu dia bahwa saudaranya masih hidup. Tapi Leopoldo tidak tahu pada saat itu, ayah di depannya, sebenarnya hanya ayah tiri, dan saudaranya dibunuh olehnya, adalah anak kandung ayah tiri. Inilah alasan utama ayah tirinya ingin membalas dendam. Jika ibu tidak datang tepat waktu, Leopoldo sudah meninggal. Setelah ayah tirinya memukuli ibunya sampai pingsan, terus mengejar Leopoldo ke ruang bawah tanah lantai 2. Dan disinilah tempat ubah takdirnya. Pikir sampai ini, Leopoldo tua tiba-tiba berhenti. Dia memberikan pisau dalam tangannya ke ibu, berharap ibu bisa menyelamatkannya. Dulce ragu-ragu, Leopoldo bilang. Dia tahun 1981, sering merasa tidak enak badan. Kemudian tahu, itu sejenis penyakit jantung, karena tingkat medis pada waktu itu tidak dapat disembuhkan. Jadi Leopoldo memohon pada ibunya, setelah membunuh ayah tirinya, harus membawanya ke 2011. Pada saat itu, Dulce akhirnya mengerti, pada senjata yang membunuh suami, memiliki sidik jarinya, karena permohonan Leopoldo. Ketika ruangan itu sekali lagi membawanya kembali ke 30 tahun yang lalu. Dia memilih untuk menyelamatkan anaknya, menusukkan pisau ke arah suami. Tapi Dulce menghabiskan 30 tahun di penjara. Masih ada pergumulan di hatinya, jika dia meninggalkan anaknya pada tahun 1981. Jadi dirinya sendiri 30 tahun yang lalu, tidak harus menanggung rasa sakit kehilangan anak 2 kali. Mungkin, memiliki seorang putra membuktikannya. Dia juga tidak masuk penjara. Tapi jika begitu, anak akan meninggal karena sakit di tahun 80-an. Seorang ibu, Dulce akhirnya memilih untuk mengorbankan dirinya. Dia sudah memutuskan bahwa Leopoldo tahun 1981 sampai 2011 menggunakan 30 tahun kesengsaraannya dengan imbalan kehidupan yang damai untuk putranya. Besok, pendeta datang ke villa lagi. Dia memasuki kamar Leopoldo, dan Leopoldo menyatukan kedua telapak tangan mereka. Pada saat itu, Leopoldo menyadari pendeta di depannya adalah sahabatnya 30 tahun yang lalu. Karena Dulce terlalu tua untuk merawat putranya, akhirnya dia memutuskan minta bantuan dari pendeta. Dia akan merawat anaknya. Sebagai seorang ibu, dia tidak menyelamatkan hidupnya, bahkan tidak menginginkan bersama anaknya, karena dia tahu semuanya baik bagi anaknya. Begitu sudah cukup.